Shalom. Waduh, masih 1-2 orang. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kelihatan dari depan mimbar ini wajah-wajah berseri di pagi hari ini. Semoga nanti pulang saudara tetap berseri. Ya. Itulah harapan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan berkat lewat firman Tuhan yang sebetulnya menurut pikiran saya firman Tuhan ini susah betul. Dan memang sebagian apa yang tertulis di dalam surat ini banyak kajian teologis yang begitu mendalam tentang pengertian daripada yaitu lewat Yesus Kristus. Sengaja saya ingin mengambil tema yang lain, tetapi pikiran ini dibawa kamu harus menyampaikan ini. Saya ingin alihkan ke tema yang lain, tetapi pikiran ini fokus ke yaitu tentang keselamatan yang besar. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang besar itu. Dan saudara mungkin sudah tahu di mana ayat ini, yaitu di dalam Ibrani. Saya jelaskan dulu tentang Ibrani ya. Secara tertulis di dalam Alkitab, pro dan kontra mengenai siapa sebetulnya penulis daripada kitab Ibrani. Ada si A dan si B. Ada yang mengatakan itu tulisan dari Paulus, karena kajian teologisnya mengenai Kristus dan mengenai apa itu tentang Yahudi sebagai keagamaan. Itu Paulus lebih mengerti. Tetapi biasanya surat-surat Paulus itu ditulis dengan salam. Sidang jemaat yang ada di ini, salam. Bla 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 bla. Ini tidak ditulis. Tetapi kalau kita melihat dari kajiannya bahwa ini betul-betul tulisan Paulus. Karena dari sekian murid secara tidak langsung ya, ada 12 murid, ada 70 murid, Paulus tidak termasuk di dalam murid Yesus, tapi dia mengerti. Dia tahu apa yang dia tulis. Yaitu dia menulis surat untuk orang-orang Ibrani. Ibrani atau lebih dikenal dengan Hebrew, ya. Ini sebetulnya kalau kan itu panjang ya, dari kata Hebrew ya. Mulai dari turunan itu sampai ke Abraham. Tapi lebih ditekankan yaitu kepada orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi di perantauan. Diaspora ya. Tersebar. Pada mulai zaman Nebukadnezar sampai zaman Romawi ketika tentara Romawi menguasai ya. Orang Yahudi banyak tersebar. Tulisan ini adalah tulisan Paulus di Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi
Kristen. Ingat, orang Yahudi belum tentu Kristen, ya. Tidak semua orang Yahudi Kristen, tetapi orang Yahudi Kristen, yaitu yang berada di Italia. Coba kita buka Ibrani pasal 13 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Sampaikan salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Jadi orang Italia itu dulu sudah berada, ya, sudah ada. Romawi, Italia. Ya. Jadi Ibrani adalah tulisan dari Paulus ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang ada di sana. Yaitu ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 sesudah Masehi. Artinya sesudah kelahiran Yesus. Bersamaan dengan surat Paulus ada di jemaat di Filipi, ada di Efesus, ada di Filemon. Karena di situ disebutkan ada yaitu Timotius dan tercantum di dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Kenapa Paulus menulis surat untuk orang-orang Yahudi Kristen yang ada di Italia? Yaitu untuk mendorong agar anggota Yahudi di gereja untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Artinya orang Yahudi yang sudah percaya Yesus untuk tetap dipertahankan imannya. Jadi orang yang dulu percaya kepada Taurat, bahwasanya Taurat itu adalah merupakan bayang-bayang dari Kristus, untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nanti kita ada ayatnya. Bayang-bayang Kristus, sehingga tetap percaya kepada Yesus dan tidak kembali ke agama yang dahulu, yaitu agama apa? Agama Taurat. Dalam Taurat ribet ya. Kalau itu mungkin berjalan sampai sekarang untuk semua masyarakat Indonesia bagaimana? Ada dosa pengampunan, dosa ada ucapan syukur, harus pengorbanan dengan darah. Bayangkan ya, kalau seluruhnya dilakukan dengan melampauan darah. Wah, ribet. Percikan darah tempoh hari sudah disampaikan ya. Dan surat ini ditulis banyak orang Kristen Yahudi karena banyak orang-orang Yahudi yang sudah Kristen menarik diri, tidak lagi beribadah di tempat peribadatan Kristen, tetapi mereka melakukan ibadah di sinagog ya. Jadi yang dulu setia di dalam ibadah gereja, ya, tempat beribadah atau sekarang disebut gereja, mereka tidak lagi kembali. Karena apa? Karena adanya tekanan. Ya. Ada tekanan. Kamu itu orang Yahudi di perantauan, kenapa kok tidak beribadah secara Yahudi? Taurat yang sudah diturun-temurkan, padahal Taurat itu ada masa waktu berlakunya. Ya. Taurat ada masa berlakunya, tidak seluruhnya Taurat. Nanti kita akan baca. Ya. Hal ini dituliskan yaitu karena ada karena banyak orang yang sudah kembali dan adanya tekanan. Coba dibuka di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32.
Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara baca ya. Dan ayat yang ke-38, coba. Panjang nanti. Ayat 38, betulnya 32 sampai 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang mengundurkan diri tidak berkenan. Hanya lewat iman kekristenan itu orang diselamatkan, tidak melalui menjalankan Taurat. Hanya oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nanti kita akan ke sana. Yaitu iman kepada Yesus. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya banyak orang-orang yang sudah meninggalkan perhimpunan di dalam ibadah. Makanya Paulus ingat, oh ini ditulis. Coba buka di Ibrani pasal 10 ayat yang dasarnya inilah. Maka Paulus menulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen meninggalkan peribadatan Paulus. Karena adanya tekanan. Makanya Paulus berusaha menuliskan surat ini kepada orang-orang Ibrani yang ada di Italia. Kita kembali ke topik, yaitu tentang yang besar jangan disia-siakan, atau jangan menyanyiakan keselamatan yang besar. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, kita baca nanti ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ada kata di awal karena itu berarti dia menjelaskan atau ada sesuatu di pasal sebelumnya. Di pasal berapa? Pasal 1. Tentang apa? Saudara bisa baca itu. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dengan berbagai cara lewat nabi-nabi, itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi Paulus ingin kita harus artinya apa? Wajib. Mau nggak mau harus kita lakukan, harus ditentukan. Kita lebih teliti lagi ya Pak, tentang firman ini yang bisa disampaikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tidak dijelaskan tentang arus apa ini. Ya. Kalau kira-kira saudara perhatikan, kira-kira arus apa ini? Arus apa? Wah, macam-macam. Saya pernah katakan, ini arus apa? Oh, macam-macam Pak. Wah, arusnya. Arus pengajaran. Ada arus pengajaran. Kalau arus sekarang ini, di zaman ini adalah teknologi. Bisa Anda kebawa ke sana. Kenapa? Banyak sudah anak-anak kecil yang dulu rajin belajar membaca. Saya perhatikan kumpulannya nggak lagi baca. Orang berapa? Ada orang 10. Atas, bawah. Musuhnya di depan. Waduh, game online. Anak kecil-kecil. Kiri. Itu apa nggak kenal. Wah, kok meripat di atas lu. Sendirian. Tetapi lewat online dia tahu. Kiri, kanan.
wah kowe iku garek mati ya. Ya. Harus teknologi. Tetapi ingat, Paulus sampaikan ini kepada orang-orang Italia. Karena dia sudah percaya kepada Kristus. Kepada Yesus. Sudah beriman. Hendaklah engkau tetap terpatri. Jiwamu melekat. Apa yang engkau telah dengar? Engkau telah mendengar firman Tuhan? Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul oleh pendengaran. Engkau telah mendengar firman Tuhan? Rajin, engkau melihat, engkau teliti? Engkau cermat. Wah, firman Tuhan dikatakan ini. Sehingga engkau tidak lagi terbawa arus. Arus pengajaran. Bida-bida. Ya. Banyak macam-macam pengajarannya. Ada teologi kemakmuran. Wah. Kalau siapa yang menjadi orang Kristen, hidupnya akan makmur, akan diberkati. Ya tidak salah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau patokanmu seperti itu, suatu saat engkau tidak terberkati, wah males ya. Ada teologi Calvinis ya. Sekali orang percaya sudah selamat. Wes, apa hidupnya? Belansakan tidak masalah, penting hidupnya. Saya sudah percaya Yesus pasti selamat. Boleh kau percaya Yesus tetap selamat. Tapi engkau berproses, engkau masih hidup. Lakukan. Ya. Tidak semau gue. Ya. Tetapi yang jelas, yang Paulus ingin tekankan kepada kita yaitu, coba dibuka di Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, pertumbuhan kita di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua, bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Intinya kita harus seperti Kristus. Ada kan puji-pujian? Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalan sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Kehidupan penuh dengan kekudusan dan kebenaran. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah patokan kita. Yang harus kita lihat. Yang kehidupan kita harus tertuju kepadanya. Tidak neko-neko lagi. Ya.
Karena kita sudah percaya. Jadi, supaya kita tidak terhanyut oleh arus, makanya kita bertekun di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, dengan teliti, supaya apa? Kita tidak terbawa oleh arusnya dunia. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, kondisi keberadaan suatu negara saling mempengaruhi. Ya, negara kuat mempengaruhi negara, budaya, adat istiadat, agama bisa mempengaruhi. Tapi Kristus Yesus tidak membangun agama. Yesus membangun pribadi manusia untuk percaya kepada Dia. Untuk percaya kepada Yesus ini loh, contohnya aku. Pribadiku seperti ini. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada Yesus. Dan kita membaca firman Tuhan dengan teliti, dengan tekun, supaya kita terhanyut oleh arus. Terutama arus pengajaran. Karena ini yang membawa seseorang kalau baik. Makanya, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu, banyak orang jaga pikiran di mana engkau tumbuh dan berada. Disitulah engkau tekun terus. Engkau beribadah di sini. Dan engkau tekun. Curahkan pikiranmu. Curahkan hatimu. Kalau engkau terjun di pelayanan untuk firman Tuhan. Pelayanan untuk bukan, pelayanan ke sana, ke sini. Boleh, ya. Tetapi engkau harus ingat di mana engkau bertumbuh. Di mana engkau digembalakan. Dia akan tahu. Oh, kondisinya anak ini, kondisinya jemaat ini, kok seperti ini. Sidang jemaat mengetahui. Oh, ya. Dan mereka pasti membantu. Terutama Bapak Gembala, perlu didoakan, perlu diadakan sharing konselor. Ya. Jadi itu supaya apa? Kita tidak terhanyut oleh arus. Yang kedua, Ibrani pasal yang 2 dan 3. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan nanti dilanjutkan di ayat 4. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Paulus di dalam penyampaian tulisannya di Ibrani, dia mengambil dua pengandian. Satu, firman-firman Tuhan dulu disampaikan oleh para nabi lewat hukum-hukumnya, ya, Musa dengan 10 hukum Taurat, ya. 4 secara hablum minawo dan 6 secara hablum minanas, artinya 4 transenden ke atas secara vertikal dan 6 ke horizontal atau secara manusia. Dirangkum di dalam hukum
kasih. Sejak saat itu, ya, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Karena hukum Taurat adalah merupakan bayang-bayang. Hukum Taurat berhenti ketika tak kala Yohanes hadir. Kita baca coba di dalam Lukas, ya, pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai 17. Lukas pasal 16, ayat 16 sampai 17. Oh, di monitor nggak muncul ya? Oke. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman apa? Yohanes. Hukum Taurat dan kitab sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi. Berebut memasukinya, menggagahi apa? Memaksa dengan, ya, bahasa anunya ya, menggagahi itu merebut dengan berusaha, dengan paksa untuk memasukinya. Ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apa artinya? Loh, katanya firman Tuhan itu kekal, ya. Firman Tuhan itu kekal. Memang betul. Tidak ada satu nokta pun firman Tuhan dibatalkan sama Taurat. Taurat tidak dibatalkan. Tetapi dia apa? Disempurnakan. Kenapa? Ulangan. Hukum Taurat itu 4 berkaitan dengan manusia dirangkum di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kepikiranmu. Dan hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang dibatalkan. Bahkan ada, buktinya apa? Kalau dulu sunat, sekarang kok tidak bersunat? Jangan salah dulu. Ya. Sunat itu bukan merupakan hukum Taurat. Tetapi hukum pertanda antara Allah dengan siapa? Dengan siapa? Ibrahim, Abraham. Saudara masih turun orang Israel enggak? Enggak. Makanya enggak apa-apa. Kenapa kok enggak sunat? Ya. Kalau sunat untuk kesehatan enggak apa-apa. Tetapi tidak diwajibkan. Kalau saudara orang Yahudi, turunan dari Ibrahim, Anda wajib sunat. Jadi umur 8 hari, Anda. Jadi dibatalkan. Sebab turunan daripada hukum Taurat banyak. Kalau saya perhatikan itu ada 631 ya, turunan hukum Taurat dari penjabaran 10 hukum Taurat. Ya. Misalnya aja yang berkaitan dengan manusia, jangan kamu berzina. Berzina macam-macam dengan ini ditulis apa saja. Turunannya ya, artinya penjabarannya. Jangan kamu membunuh. Membunuh dengan direncanakan, membunuh dengan tidak direncanakan, membunuh dengan sengaja, membunuh dengan naik ini, dengan ini. Ada turunnya. Sampai saya lihat, perhatikan tuh ada 631. Banyak. Ya. Bukan 10 aja, memang 10 itu yang pokok. Tetapi turunnya, penjabarannya itu 631. Ya. Jadi bukan dibatalkan. Makanya katakan satu yokta pun firman Tuhan tidak akan. Semua pasti akan digenapi. Oleh lihat siapa? Oleh lihat Yesus Kristus. Ya, sekarang
Ayat 3-nya, bagaimanakah kita luput jika kita menyediakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca di dalam Ibrani di pasal 1, itu zaman dulu kan lewat Nabi, lewat hingga pada akhirnya Allah sendiri lewat Sang Firman, lewat Yesus, Dia menyampaikan kepada umat manusia apa arti keselamatan. Ya. Apa sih selamat? Ya. Keselamatan di dalam kekristenan itu adalah merupakan anugerah. Tahu ya? Grace ya. Wah, tanpa di sana, tanpa di dapat anugerah. Anugerah, makanya siapa yang mau menerimanya, dia mendapat keselamatan. Jadi anugerah ini disampaikan kepada semua orang, kepada setiap orang. Kalau siapa yang percaya, maka dia akan selamat. Itu adalah konsep dasar kekristenan. Jadi konsep dasar kekristenan adalah karena anugerah yang diberikan Allah lewat anaknya, lewat firman-Nya Yesus Kristus. Kepada siapa yang percaya, dia akan beroleh selamat. Itu adalah konsep keselamatan Kristen. Ya. Coba dibuka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap, jadi semua, siapa saja, tidak pilih kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditawarkan kepada siapa saja. Konsep keselamatan. Diberikan kepada siapa? Lebih jauh, Paulus katakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di konsep dasar kekristenan, kalau ingin selamat, harus mengaku dengan mulut, dengan hati. Baru berselamat. Ya, tapi kalau masih hidup, ya sudah, aku tak seenaknya saja, kalau mau keselamatan, ya jangan. Ya, itu teori Calvinis. Kalau sudah percaya, sudah selamat. Tidak bisa gitu. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kepercayaan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, karena kita sudah percaya Yesus, kita jalankan dengan sebaik-baiknya selagi kita masih hidup. Makanya ada ayat katakan, perhatikan ajaran, perhatikan tingkah lakumu. Ketika kita masih hidup, ya, kita harus bijak, kita harus mengerti firman Tuhan. Apa yang tertulis, larangan perintahnya, ya. Jadi saudara, keselamatan itu adalah merupakan suatu anugerah. Kalau anugerah sudah diberikan, ditawarkan kepada seseorang, dan kalau seorang itu menerima, ya jangan disia-siakan. Ya.
Apa itu keselamatan yang besar? Ya. Wah, pertanyaannya, jangan disisakan keselamatan yang besar. Kudune apa sih? Wah, keselamatan itu. Saya diberkati. Wah, itu wajar kalau saudara percaya. Saya bisa beli ini. Wajar. Jadi keselamatan besar itu adalah secara keseluruhan. Berkat-berkatnya baik saat ini kita masih berada di dunia sampai nanti kita menuju ke sono, surga. Penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan itu hadir di dalam kehidupan kita. Tak kala kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, keselamatan kita. Makanya Paulus katakan, jangan sia-siakan keselamatan yang besar itu. Yang diberitakan Tuhan. Yaitu yang diberitakan Yesus sendiri. Dan oleh mereka yang mendengarkan. Oleh murid-muridnya. Kepada siapa? Kepada semua orang yang dipercaya dengan berbagai macam cara. Lewat penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya Kristus, dipercaya Yesus. Lewat murid-muridnya, mungkin lewat saudara, lewat siapa saja yang mau dipakai dan mempunyai talenta untuk dipakai oleh Tuhan. Karena yang sudah dipercayai. Jadi keselamatan yang besar itu diperoleh atau keselamatan itu diperoleh tak kala kita percaya kepada Yesus. Dan keselamatan besar itu yaitu disebut besar karena apa? Ya. Wah itu loh, si A. Wah besar. Besar karena punya, bisa beli rumah. Bisa beli mobil. Kalau bisa beli rumah tapi sakit, tidak bisa. Beli kesehatan, bisa bekerja. Di dalam Alkitab dikatakan keselamatan besar. Kalau saya betulnya banyak, tapi saya ambil 3 saja. Keselamatan besar itu adalah keselamatan satu, dia mampu mengampuni manusia seberapa besar dosa. Ya. Seberapa besar dosamu, dosa isi manusia, dia mampu. Dia Allah yang berkuasa. Bukan dosa. Seberapa besar dosamu, dosa manusia, dia sanggup mengampuni. Membalikan kondisi 36 derajat. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Saya baca buka-buka kirmisi itu apa ya? Kayak semacam apa bau yang pokoknya pekat saja. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti
bulu domba. Dosamu seberapa besar? Allah Tuhan di dalam Yesus sanggup merubah, sanggup mengampuni. Engkau tinggal percaya dan melakukan kewajibanmu. Tidak seperti di kepercayaan yang lain. Ya. Harus berkorban. Ya. Coba kalau Taurat, saudara berkorban lembu ke imam, belum nyembelihnya, membakarnya, Kekristenan simple, tapi sebetulnya punya tanggung jawab yang besar kepada setiap orang yang percaya. Keselamatan yang besar, keselamatan yang dilakukan melalui pengorbanan Allah sendiri, berinkarnasi. Lewat firman-Nya menjadi manusia, lalu menderita, mati di kayu salib, dan bangkit. Ada yang seperti itu? Ada? Yang lain? Belum. Hanya di dalam kekristenan. Keselamatan yang besar kepada setiap orang manusia. Karena apa? Allah sendiri lewat kasih-Nya menjangkau manusia. Dengan perantaraan firman, yaitu anaknya. Dia datang ke dunia. Dia lahir. Dia disiksa, disalib. Hari ketiga bangkit. Naik ke surga. Siapa yang mampu? Jadi dengan pengorbanan yang begitu besar, dia mau menyelamatkan kehidupan manusia. Makanya keselamatan besar jangan disia-siakan. Yang ketiga, keselamatan besar yaitu menyelamatkan manusia atau saudara dan saya dari hukum maut atau neraka. Sehingga manusia tidak lagi masuk ke dalam neraka. Dengan apa? Saudara percaya. Dan Yesus menyelamatkan saudara, yaitu apa? Dia rela mati, berkorban untuk saudara dan saya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Anda tidak dihukum. Hukum. Lanjutkan lagi di dalam Roma pasal ke-8 ayat 1 dan 2. Roma. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang terakhir yang susah. Hukum, kalau hukum dosa, masih ada.
orang tempo hari sudah disampaikan Bapak Gembala, hukum dosa. Ya. Kecenderungan manusia ini berbuat dosa. Karena sudah apa? Sudah bawaannya dari mbah-mbah saudara dulu, nenek moyang saudara Adam. Kecenderungan manusia berbuat dosa. Tidak, mungkin tidak. Dari kecil, wah berdusta. Sudah, karena mana? Karena dengan Yesus, ada Yesus. Engkau lagi ada kontrolnya lewat roh. Wah, dia berbuat dosa. Oh, enggak. Tetapi yang tidak bisa dihindari adalah hukum maut. Manusia pasti mati. Hukum maut. Manusia pasti mati. Tinggal matinya. Mati kalau saat roh lepas atau nafas lepas dari tubuh, tidak masalah. Tetapi mati untuk yang kedua kali. Yaitu roh kita tidak bisa lagi masuk ke dalam surga. Makanya Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena upah dosa itu adalah maut kaitannya. Dan maut pastilah di neraka. Jadi pengorbanan besar, keselamatan besar disampaikan, ditawarkan kepada saudara dan saya. Makanya kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti dan sudah disapkan ke dalam anak Tuhan, kita tidak menyanyiakan keselamatan itu. Kita percaya Yesus sepenuhnya. Kita percaya Dia. Di dalam apapun. Ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia roh yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi setiap orang yang akan diperlengkapi oleh tanda-tanda, oleh mujizat. Ada, ya, saya tidak menyinggung ya. Kalau sesuatu tidak dilengkapi dengan mujizat, itu bukan berasal dari Tuhan. Kekristenan. Dia memperlengkapi orang-orang pilihannya dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Kepada setiap orang, kepada siapa saja. Jangan tinggalkan. Jangan kembali lagi. Kalau engkau percaya kepada Yesus, tetaplah. Engkau berada. Engkau pertahankan. Jangan sia-siakan keselamatan yang besar yang sudah ditawarkan. Yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kita akan tetap. Ayat penutup. Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu mengenal siapa? Dia dengan benar. Paulus pada sidang jemaat di Efesus, dia berdoa supaya engkau, di dalam doanya Paulus katakan, engkau diberi roh hikmat, ya. Supaya apa? Engkau mengenal Dia dengan benar. Engkau mengenal Yesus dengan benar.
Sehingga tidak diambang-ambingkan pengajaran. Oh, Yesus sudah mati disalib. Wah, kan ada seperti itu. Yesus diserupakan. Wah, Yesus itu hanya utusan. Iya betul, ya utusan Bapa. Dia kan nabi. Ya, Yesus memang nabi. Dia segalanya, ya nabi, ya Tuhan, ya Raja. Segalanya. Engkau mengenal dia dengan benar. Sejatinya siapakah Yesus itu? Engkau tahu. Sehingga engkau imanmu boleh dikuatkan. Engkau tidak lagi terombang-ambingkan ajaran. Hidupmu tetap untuk menerima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekian yang bisa saya bagikan. Kau memandang setiap pribadi lepas pribadi. Wajah Tuhan yang tertuju pada setiap kita yang percaya. Maka berkat Tuhan juga mengalir. Penyertaannya ada buat setiap saat buat kita semua. Dan kita bersyukur saat ini kita mengangkat tangan kita dan bela Tuhan selalu menopang, memegang setiap pribadi lepas pribadi. Maka sekarang sudah cepat kasih Tuhan, biarlah kau pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita menerima kasih, menerima sukacita, menerima damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya Kudus yang selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya dan berkatakan amin. Selamat siang, Tuhan.